Shalom adik-adik sekolah minggu. Senang bertemu kembali dalam renungan minggu remaja hari ini. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita dan mengajari kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang-orang percaya. Untuk itu mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama mengangkat lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Silakan adik-adik. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan memohon bimbingan Roh Kudus untuk mengajari kita memahami firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik bahwa pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, belajar dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu serta dapat melakukannya di dalam kehidupan kami
hari lepas hari. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang rindu untuk membuahkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita yang sudah kita sediakan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Amsal pasal 3 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua adik-adik yang ada di rumah. Silahkan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Judul perikopnya adalah berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan lewat Amsal ini yang dituliskan oleh Salomo, dengan tema kita adalah mendengarkan didikan. Nah, tentu adik-adik sudah tidak sesuatu yang asing lagi ketika kita mendengarkan kata pendidikan atau pengajaran. Nah, pengajaran ini atau pendidikan ini tidak hanya kita dapatkan di sekolah. Kita sebagai anak-anak yang masih sekolah atau yang masih belajar, ya, tentu pendidikan bukan hanya didapatkan dari sekolah secara formal atau di tempat-tempat bimbingan atau di tempat-tempat les dan lain-lain. Karena pengajaran dan pendidikan itu bisa kita dapatkan di mana saja, termasuk di rumah, di gereja, bahkan di tempat-tempat di mana kita berada di dalam keseharian kita. Tetapi yang perlu adalah kita harus bisa menyaksikan atau melihat apakah kejadian-kejadian atau apakah situasi yang sedang kita alami itu dapat mengajarkan kita sebuah pelajaran yang berharga. Nah, itu sering disebut dengan pengalaman juga. Karena pengalaman bisa mengajari kita, mendidik kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Nah, saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan ajaran, untuk tidak meninggalkan pendidikan, dan supaya kita memelihara setiap perintah-perintah yang telah diberikan kepada kita. Nah, tentu di rumah atau di sekolah atau di gereja juga ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan kepada kita. Ada banyak sekali pendidikan-pendidikan yang telah kita terima, yang telah diajarkan kepada kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita senantiasa mengingat akan hal-hal itu. Kenapa seperti itu? Nah, karena di ayat 2 dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, ini adalah berkat Tuhan bagi orang-orang yang mau mendengarkan atau menerima ajaran dari orang lain, ya. Tentu di rumah juga orang tua kita pasti akan mengajari kita hal-hal yang baik, mengajari kita bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, mengajari kita bagaimana kita harus berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ini ada banyak sekali hal-hal yang merebut konsentrasi kita atau merebut perhatian kita terhadap ajaran dan pendidikan, terutama dunia digitalisasi saat ini, ya, di mana
eh, setiap orang disibukkan dengan gadget masing-masing, dengan dunianya masing-masing yang tertuang di dalam handphone atau di dalam gadgetnya. Itu sangat membuat kita untuk melepaskan perhatian kita dari ajaran. Misalnya ketika kita sedang berkumpul di rumah, ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita, yang lebih sering kita lakukan adalah kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri. Kita lebih sibuk dengan handphone kita, dengan media sosial kita, berhubungan dengan orang yang jauh, sementara orang-orang yang di sekitar kita menjadi kita abaikan. Nah, ini adalah salah satu faktor atau hal yang bisa membuat kita tidak mendengarkan didikan, tidak mendengarkan ajaran di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik harus mewaspadai hal-hal ini. Ya, ketika kita sedang bersama-sama dengan keluarga misalnya, atau ketika kita sedang berada di sekolah, ketika kita sedang berada di gereja, ya mari kita luangkan waktu kita untuk sejenak mendengarkan ajaran dan pendidikan yang diberikan kepada kita. Karena apa? Firman Tuhan tadi katakan bahwa orang yang mendengarkan didikan adalah orang yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Orang yang menerima didikan adalah orang yang akan ditambahkan sejahtera dan panjang umur oleh Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, ini sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi zaman sekarang, apalagi di tengah-tengah kehidupan kita yang serba instan, yang serba segala sesuatu itu dapat kita jangkau ya lewat dunia digitalisasi tadi. Ya, kita harus sejenak kembali memperhatikan kehidupan kita. Apakah selama ini saya sudah mendengarkan atau mengikuti ajaran yang telah diberikan oleh orang tua, yang telah diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu? Nah, apakah saya sudah melakukannya di dalam kehidupan saya? Atau apakah nasihat atau ajaran yang sudah diberikan oleh orang tua atau guru sekolah minggu juga kepada saya itu hanya berlalu begitu saja, masuk dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, atau sama sekali nggak masuk gitu ya. Nah, tentu kita harus mulai untuk mengarahkan pendengaran kita terhadap ajaran-ajaran dan pendidikan-pendidikan yang telah diberikan kepada kita, terutama didikan dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, Bang Fikar mau bertanya, apakah selama kita tidak bisa berkumpul di gereja dalam ibadah kita, kira-kira siapa yang masih tetap rajin berdoa? Siapa yang masih tetap tekun membaca Alkitab? Ya. Ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan didikan dari Tuhan. Karena bukan hanya pendidikan dari orang tua, pendidikan dari guru, tetapi kita juga harus membuka hati kita untuk menerima didikan dari firman Tuhan. Caranya bagaimana? Tentu dengan membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Walaupun tidak harus di gereja, dimanapun kita bisa belajar dari firman Tuhan. Nah, jadi mulai saat ini, mari kita kembali biasakan kehidupan kita untuk mendengarkan didikan dari firman Tuhan, yaitu tadi lewat membaca dan mempelajari firman Tuhan. Ya, mungkin sebelum tidur atau sesudah bangun pagi, mari kita persiapkan waktu kita, sedikit waktu kita, jangan langsung ambil handphone lalu kotak-katik, tetapi sejenak kita sediakan waktu kita untuk Tuhan lewat doa kita, kemudian membaca firman Tuhan. Tidak usah panjang-panjang begitu ya, hanya
beberapa ayat atau satu pasal, kita bisa mempelajari firman Tuhan supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita dan kita bisa diajar, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa katakan bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk tetap senantiasa bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, bagaimana kita bersikap terhadap kakak dan abang kita, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang lebih tua dari kita dalam mendengarkan ajaran dan didikan. Ya, jadi sudah sangat perlu untuk mulai fokus membuka telinga dan membuka mata kita dengan tidak mengabaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tentunya dengan tidak fokus dengan hal-hal pribadi kita. Ya, bagaimana kita bisa mendengarkan didikan, melakukan ajaran itu kalau kita tidak mendengarkan mereka. Oleh karena itu adik-adik, mari bersama-sama kita lakukan firman Tuhan ini yang akan menolong kita, membantu kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan kembali berdoa untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk tetap senantiasa mendengarkan didikan dan pengajaran yang diberikan bagi kami. Tolong dan bimbing kami Tuhan untuk kami bisa melakukannya dan bisa mengaplikasikannya di tengah-tengah kehidupan kami, baik kehidupan kami di rumah, di sekolah, di lingkungan kami, dan bahkan dimanapun kami berada, sehingga kami boleh membuka hati kami terhadap ajaran dan pendidikan yang diberikan bagi kami. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, demikian renungan Minggu Remaja hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Tetap setia untuk mendengarkan ajaran-ajaran dan pendidikan dari orang tua maupun dari guru-guru sekolah minggu. Sampai jumpa. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh,
Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu.